Reng batuk. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana bi futuhil 'arifin wa nawwir qulubana bi hidayatil yakin. Rabbana la tuzigh qulubana بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. قال مؤلف رحمه الله: الثالث الإمساك عن إيصال شيء إلى الجوف عمدا مع ذكر الصوم فيفسد صومه بالأكل والشرب والسعوت والحكنة ولا يفسد بالفصد والهجامة والاكتحال وإدخال الميل في الأذن والإحليل إلا أن يفطر فيه ما يبلغ المسانة وما يصل بغير قصد من غبار الطريق أو ذبابة التسبق التسبق إلى جوفه أو ما يسبق إلى جوفه في المضمضة فلا يفطر إلا إذا بالغ في المضمضة فيفطر إذا بالغ في المضمضة فيفطر. في المضمضة فيفطر لأنه مقصر وهو الذي أردنا بقولنا عمدا. فأما ذكر الصوم فأردنا به الاحتراز عن الناس فإنه لا يفطر. أما من أكل عامدا في طرفي النهار ثم ظهر له أنه أكل النهار بالتحقيق فعليه القضاء وإن بقي على حكم ظنه واجتهاده فلا قضاء عليه ولا ينبغي أن يأكل في طرفي النهار إلا بنذر واجتهاد. Aneh rasa yang ini udah jelas ya Bib ya. Yang ini udah jelas maksudnya adalah kalau ada sesuatu jadi imsak an isoli syai'in ilal jauf, menahan sesuatu untuk tidak masuk ke dalam rongga mulut ya, baik itu di sini ya segala sesuatu kecuali kemudian gubarit tarik ya, debu di jalan, wadubabah ya, laler ya, kalau masuk itu tidak membatalkan puasa karena sesuatu hal yang tidak bisa dihindari gitu ya. Termasuk juga kemudian berkumur ketika berwudu ya, itu juga tidak membatalkan selama kemudian tidak tertelan. Lanjut nih Ji. Tapi bentar, saya ada pertanyaan, Oh, menarik silakan. ini. Saya izin nggak pakai apa ya, nggak pakai. Ini kan ada semacam kan kalau di Islam tuh kita nggak boleh berenang ya, kalau di puasa gitu kan. Kalau semisalnya kita kentut dalam air kemudian airnya masuk ke dalam itunya kita, itu gimana, batal atau enggak? Nah, aneh jawab yang aneh dulu, cetek nanti yang dalamnya Bibsoki ya. Nah, aneh ambil dari kitab yang paling dasar dulu ya, Syarah Safinatun Najah, Kasifatus Saja, Syekh Nawawi Al-Bantani. Kentut dalam air itu ya, kenapa berenang ketika berpuasa dihukumi makruh ya, karena kemudian dikhawatirkan seperti tadi, kentut di dalam air dan ada air yang tersedot. Ya, ketika ada air yang tersedot maka hukumnya batal. Bahkan kalau di dalam Kasifatu Saja, ketika kita mohon maaf istinja ya, ketika kita cebok begitu, lalu kemudian jari kita masuk sedikit ya, itu pun bisa menyebabkan batalnya puasa seseorang. Itu di dalam kitab Kasifatu Saja. Nah, untuk dalamnya silakan Habib Syauqi. Anak kan tukang umpan lambung aja. Nah, ini Ji, mungkin tadi antum udah bahas kan sebagian. Kalau Anda tertarik bukan ke pertanyaannya Bang Doni nih, terkait ada benda yang masuk
atau kan ke dalam tubuh ketika berpuasa. Itu kan kita lagi rame nih belakangan ini permasalahan soal soal suntik gitu kan. Sebetulnya di sini juga Imam Ghazali bahas soal huknah. Huknah ini kan artinya suntik. Cuma kita harus sewajarnya ya kita berbicara tentang sesuatu itu sesuai zamannya. Suntik zaman sekarang bukan suntik waktu zaman dulu, beda. Tasawurnya itu orang suntik beda zaman sekarang sama zaman dulu. Kalau zaman dulu orang suntik, kalau kita baca di kitab-kitab yang klasik, referensi-referensi klasik, itu biasanya di pembahasan al-hukna ini sebagainya. Intinya di mana? Kenapa yang tadi nyebutin dibarengin dengan pembahasan istinja? Karena hukna atau suntik yang dimaksudin di zaman dulu itu memasukkan obatnya itu lewat tempat kita istinja, berarti lewat dubur berarti ya, sampai ke dalam perut. Nah itu ittifaq atau sepakat semua ulama 4 mazhab batalnya puasa dengan cara yang seperti itu. Tapi kan kalau terkait yang kita sedang bahas belakangan ini kan suntik, misalkan contohnya suntik vaksin, apakah itu membatalkan atau gimana, ya kan? Itu sendiri ulama berbeda pendapat sebenarnya masalah suntik vaksin atau masalah suntik. Ada yang dinamain suntik lewat urat atau lewat otot, ada yang dinamain lewat urat nadi suntiknya. Kalau kemarin Anda sempat baca-baca itu ada yang namanya intravena, ada yang namanya intramuskular. Mungkin kalau teman-teman ada info lebih detail bisa kita sharing di sini. Nah, itu di situ ulama berbeda pendapat. Memang ada yang menghukumi secara mutlak orang yang memasukkan segala benda ke dalam tubuh ketika dia sedang puasa. Entahkah itu lewat lubang yang biasa, manfaat maftu yang mu'tad, atau lubang yang dibuat seperti kalau disuntik kan berarti bukan ada lubang, berarti kita suntik, kita lubangi sendiri bagian tubuh kita, ya kan? Entahkah itu untuk berobat atau untuk menguatkan badan, semuanya dihukumi batal. Ini pendapat guru kami, Syekh Salim Said Bukair, Mufti Tarim. Beliau berpendapat seperti ini. Semuanya batal, mutlak. Ada juga yang pendapat nggak ada yang batal kalau orang disuntik waktu bulan puasa. Entahkah itu mau lewat urat kayak atau lewat otot kayak disuntiknya, berarti nggak batal, karena batalnya itu ketika kita disuntik dan mendapatkan kekuatan yang sama seperti kita makan. Nah, pendapat ini mungkin ada rada banyak di pendapatnya ulama-ulama yang seperti Syekh Muhammad Saltut, Profesor Hasan Hito, dan lain sebagainya. Ada juga pendapat yang memisahkan antara kita itu apakah disuntiknya di urat nadi ataukah disuntiknya di otot. Ini nanti kembalinya ke nazir dalam masalah fikihnya ketika orang dilukai di bagian perut dan di bagian paha. Ketika orang dilukai di bagian perut, jadi di kitab-kitab fikih klasik itu ada pembahasan seperti ini. Ya, orang dilukai di bagian perut, kemudian dia diberikan obat di situ dan obatnya itu meresap ke dalam tubuhnya untuk nyembuhin lukanya tersebut. Ketika dia sedang berpuasa maka batal puasanya. Namun ketika orang itu dilukai di bagian paha, itu bagian otot maksudnya, dia diberikan obat di situ, maka dia tidak batal puasanya. Nah, ini pendapatnya guru kami juga, Habib Abdullah bin Mahfud Al-Haddad, Mufti Diyar Hadromiyah, Mufti Hadromiyah. Ini pendapatnya seperti itu. Jadi ada beberapa pendapat yang berkembang ya terkait hukna atau terkait suntik. Tapi suntik zaman sekarang ini tidak bisa kita samakan dengan suntik zaman dulu. Karena zaman dulu suntik itu lewat
bagian yang seperti itu lewat apa? Lewat dubur kita dan dimasukkan obat tersebut ke dalam tubuh. Ya, yang masalah tadi perut juga kalau nggak salah ada juga ya di apa namanya Syarah Al-Muhadzab juga ya Imam Nawawi itu jelasin begitu juga sih memang. Jadi kalau seseorang itu misalnya ketusuk nih di perutnya lalu kemudian diobati masuk tuh cairan ke perut maka ya puasanya juga batal. Nah, ini buat teman-teman juga mungkin kalau nanti ada pandangan lain atau pendapat lain nanti silahkan di share. Ya kita lanjut dulu ya. Ar-rabi'u al-imsaku 'anil jima' wa hadduhu tagjibul hasyafah. Fa in jama'a nasiyan lam yuftir wa in jama'a lailan aw ihtilama fa asbaha junuban lam yuftir. Awih talama. Aw ihtalama fa asbaha junuban lam yuftir. Wa in tala'a al-fajru wa huwa mukhalitun ahlahu wa naza'a fil hali sahha saumuhu fa in sabara fasada walazamathu al-kafar walazimathu al-kafar. Ini tentang menahan jima ya. Udah jelas lah ya. Kayaknya ini insya Allah tidak perlu dijelaskan lebih lanjut terkait dengan apa namanya. Tapi banyak yang menarik sih. Jadi sebenarnya aduh ini kepancing lagi nih. Ini banyak yang menarik nih. Ini baca-baca yang kasih waktu saja itu masalah al-imsak anijima ini. Jadi apa namanya? Nanti hukum batalnya itu tergantung siapa yang ngajak atau siapa yang ini gitu. Nah ini menarik Ji. Ini ya kita karena ini ilmu ya, jadi nggak apa-apa ya. Mungkin nih nanti Ustadz Reza yang sudah berpengalaman nanti bisa menjelaskan. Jadi kalau nggak salah aneh baca, kalau misalnya kemudian si istri yang maksa begitu sampai kejadian lah, maka kemudian yang batal puasanya hanya si istri gitu. Kalau nggak salah gitu. Yang hanya batal puasa si istri dan suaminya nggak batal. Kalau suaminya yang maksa si istri maka suaminya yang batal dan istrinya juga istrinya enggak. Termasuk kalau misalnya bukan memasukkan ini al-hasyafah gitu. Bukan memasukkan apa namanya alat vital gitu. Misalnya ada teman anak namanya Ali lah misalnya ya. Nggak kuat nih misalnya. Nggak kuat nih. Nah, terus minta sama bininya tapi nggak dimasukkan misalnya ya mohon maaf apa di pangku apa-apa gitu ya. Maka yang batal cuma si lakinya doang gitu. Ini menarik sih, menarik tentang itu nanti mungkin bahasannya lebih lanjut cuma ini aja kepikiran aja tadi terkait dengan ini. Karena memang ternyata pas tahun lalu kita bikin kajian itu ternyata yang banyak nanyanya malah tentang itu gitu. Gitu. Mungkin emang udah pada kebelet kali temen aneh sih kali ini. Ya, lanjut. Al-khamisu al-imsaku anil istimna wa huwa ikhrajul mani qasdan bijima'in au bi ghairi jima'. Fa inna dzalika yuftiruhu wa la yuftiru bi qiblati zaujatihi. Ah? Bi qiblati zaujatihi wa la bi mudajah. Ini aduh banyak mengganggu di sini nih kalau bahasannya begini. Bi mudajatiha malam yanzil lakin yakrahu dzalika illa an yakuna syaikhan aw malikan li irbihi fala ba'sa bit takbil wa tarkuhu aula wa idza kana yukhafu min at-takbil an yunzil faqabbala sabaqal mani aftara li taqsirihi. Ini babnya masalah bab masturbasi. Yang masalah bab masturbasi ini ya disilahkan dibaca sendiri. Saya nggak paham, masih polos. Atau ada yang mau dijelasin, antum?
Bib, nggak ada. Nggak ada. Oke, lanjut. As-sadisu Semua yang perlu ditanyain nggak apa-apa, ditanyain apa yang Oh iya, yang kalau ada yang mau nanya jangan lupa silakan bisa open mic aja langsung atau bisa di chat ya, silakan bisa nanti ada yang ditanya. mau ngasih faedah tambahan, Ji. Nah, itu Kalau juga ada yang boleh mau ngasih pandangan lain, monggo ahlan. Biar enggak ini bukan forumnya Aneh sama Habib Zoki, kita di sini sama-sama mudarosah lah ya. Kita di sini diskusi, kita di sini sharing. Asa di soal imsak wa ani ikhrajil qai'i. Fal istiqa'a tubsidu as-sawma wa in zar'a al-qai'u lam yufsidu sawmuhu wa in iqtala'a nukhamatan min khalqihi aw sadri lam yufsidu sawmuhu rukhsatan li'umumil apa nih balwa ya Lalu li'umumil balwa bihi illa an yabtala'ahu ba'da wusulihi ila fihi fa innahu yuftiru inda dhalik. Nah, ini kalau aneh nanya nih, al istiqoah itu apa nih? al-istiqoah itu kita apa? Maksa muntah. Al-istiqoah itu ketika kita memaksa untuk apa mengeluarkan sesuatu yang sudah kita telan, Ji. Jadi mau muntahin. Ya, Kayak ya. kita biasanya apa rada nggak enak kan badan, terus kita colok tuh biar keluar. Nah, itu seperti itu batalin puasa. Ya, kayak ibarat muntah dipaksa gitu ya. Ya, tetapi kalau muntahnya apa? Muntahnya itu natural, nggak ada apa nggak memasukkan ini sesuatu atau nggak dipaksa, itu nggak masalah, Ji. Nah, begini Ji, ada pertanyaan. Misalnya, kadang kita ya kan, nggak sadar gitu, punya baju baru, ada benangnya, apa namanya, apa sih, namanya bredel gitu ya. Terus dicabutnya digigit, ternyata gitu, ada asarnya tuh, udah masuk sampai ke tenggorokan, tapi ujungnya masih ada di lidah. Nah, itu apakah juga sama membatalkan puasa ketika kita mencabut itu atau bagaimana? Iya, Ji. Nah, kadang kita kan kalau lagi ngejahit gitu ya, kadang suka nggak sengaja gitu, apa masih ada asar, terus kemudian nanti aneh muntah dicabut begitu karena sudah masuk misalnya segini, tapi ternyata masih ada ujungnya di lidah misalnya. Terus karena kita ngerasa itu kayak agak ketelan, kita cabut. Apakah itu membatalkan apa? Gimana? Apakah masuk ke dalam istiqoah ini? Ini sih tapi sebenarnya pembahasan seperti ini kayaknya perlu kita ulas lebih detail ya. Soalnya kan terkait membatalkan atau tidak membatalkannya. Namun kalau kita lihat dari apa tindakan pertamanya, dia kan lupa, tidak ada hukumnya. Ya kan? Kalau dia lupa ketika menggigitnya tersebut kemudian itu masuk, berarti nggak ada hukumnya. Namun kalau tadi apa ada sisa benang yang nyangkut di ujung lidahnya kemudian mau ditarik sama dia, nah itu sebetulnya jadi ini sendiri apa jadi masalah lain, dan itu kita perlu ulas lebih dalam lagi. Tapi mungkin kalau teman-teman di sini ada yang punya faedah, bisa kita buka di sini biar kita sama-sama dapat faedah juga. Soalnya kalau Anda sendiri, Anda belum baca-baca lagi tuh terkait yang itu. Ustaz Reza nih kayaknya udah open. Bismillahirrahmanirrahim. Terkait berkenaan dengan istiqoah. Pertama kalau dalam mazhab Syafi'i ya setahu ya sepanjang gitu kan. Pertama, andai kata makanan itu masuk tetapi misalkan makanan itu dibenangi lah ya, kalau tadi tasawurnya dari Ustadz Hariri itu benang masuk ke dalam tenggorokan, kalau dikeluarkan secara paksa itu kalau sejauh yang tahu ya anak Syafi'i tetap batal. Bagaimana caranya?
Ya, bagaimana caranya supaya tidak batal? Memang ini rada rancu sih sebenarnya. Dikatakan bahwa cara supaya dia tidak batal adalah dia meminta untuk penguasa setempat memaksa dia mengeluarkannya. Jadi kalau sudah masuk harus minta kepada penguasa setempat, ayo paksa saya, gitu. Gitu kan? Karena Atau kalau dokter mungkin dipaksa, ya, eh, atau dokter gitu. iya pokoknya dia itu harus mengeluarkan karena paksaan orang, sehingga karena kalau dipaksa itu dia tidak menyebabkan batal. Tetapi ala kulihal, ana lupa sebenarnya pernah baca ini dari mana, kalau nggak salah gitu, kalau nggak salah ini Fathul Muin atau ya Allah alam ya, afwan kalau salah karena ini sudah cukup lama. Jadi ada tulisan di mana dikatakan bahwa apabila makanan itu masuk, nanti dulu ya. Ini biasa ada bocah. Dede, kan dia Dede. Aduh. Jadi kalau ada makanan taliin ke tenggorokan, kemudian ditarik secara paksa, tidak mengakibatkan batal, asalkan tidak ada yang tersisa. Ya, tidak ada yang tersisa, tidak ada yang tertelan. Gitu. Afwan. Ini, Lanjut. wah, nih, Tricky sih Ji. Kalau kita itu kan pembahasan seperti itu kan mungkin bisa diterapin di zaman dulu. Ada pemerintah yang maksa harus dikeluarkan. Tapi kalau sekarang kayaknya jauh banget gitu ininya rasionalisasinya gitu dari hukum itu. Karena itu kan nanti balik lagi gitu kan, bukan dia nanti itu kenapa ulama bikin regulasi seperti itu. Ujungnya bukan dia yang mengeluarkan benda itu. Jadi dia tidak ada fiil dari dia untuk mengeluarkan benda itu, tapi dia dipaksa atau dikeluarkan, dicabut oleh orang lain atau penguasa setempat. Dan hukumnya taat sama penguasa itu wajib. ya. Ya seperti itu kan. Jadi nggak bukan pekerjaan dia itu yang mengeluarkan. Jadi nggak batal puasanya jika ada benda yang masuk seperti itu. Tapi kan kalau sekarang udah beda lagi tuh. Tapi menarik juga sih Ji. Kadang ada orang ya mungkin kalau Anda sendiri, Anda dari dulu baca kalau lewat permasalahan seperti ini kadang Anda selalu mikir apakah mungkin atau nggak mungkin sih kejadian ada orang nali makanannya terus dimasukin ke dalam perut terus dikeluarin lagi, kayaknya rada kurang kerjaan juga sih orangnya. Udah kayak gurah pakai biji kedondong ya, ditelan tarik lagi gitu. Iya, terus ada kurang kerjaan juga sih. Tapi ya namanya masalah fikih kan kadang berkutat di soal-soal yang retorik. Cuma kita ya memang harus kita baca, takut-takut kita melewati permasalahan seperti ini biar kita udah tahu hukumnya seperti apa gitu kan. Namun kalau ada teman-teman di sini yang punya faedah tambahan, punya referensi dan lain sebagainya, biar kita sama-sama dapat faedah jadi di sini. Gak apa-apa di kita sharing bareng-bareng di sini. Ya, sebenarnya kalau secara sepintas ya memang kayak ulama ngapain sih ngebahas tentang benang, tentang daging yang diikat ke tenggorokan, keluarin lagi tidak membatalkan. Kalau kita membayangkan ulama zaman dulu memang seakan-akan tidak ini ya, kayak tadi benar sih, kayak nggak ada kerjaan. Tetapi mungkin kalau kita pikirkan hari ini korelasinya apa? Korelasinya bisa dengan bagaimana hukumnya pertama memasukkan kamera untuk memeriksa kesehatan di dalam usus. Jadi kan sekarang untuk melihat usus gitu tuh kan dimasukin lewat tenggorokan tuh. Atau untuk yang kedua pengecekan kehamilan. Jadi kalau wanita hamil, kalau hamilnya sudah cukup besar, itu bisa kamera itu masuk. Punten mohon maaf ya ke alat kelaminnya masuk kamera. Nah, dua hal tersebut apabila dilakukan di dalam bulan Ramadan, apakah membatalkan atau tidak? Seperti itu mungkin pembahas korelasinya untuk zaman sekarang ya. Bukan lagi benang lagi. Terima kasih banyak faedahnya. Iya betul.
Benar. Insya Allah nih, ini kita seneng kayak gini nih, diskusi banyak insight baru nih, karena kita semua kan tolim, kalau anak masih toilim, masih apa namanya, masih kroco-kroco lah, ibaratnya masih apa namanya, serpihan Ebi di peyek. Jadi gimana, membatalkan nggak Ustadz Hariri yang kayak begitu? Kan anak yang nanya tadi. Gimana sih? Bib Zogi membatalkan atau tidak? Jelas membatalkan sih. Batalkan katanya Tadriza. Soalnya kita pakai pendekatan yang apa? Iya kayak tadi masalah hukna tentang masukin benda ke dalam perut itu kan ittifaq madzhab arba. Semuanya sepakat terkait hukna yang masukin benda itu. Di ulama-ulama 4 mazhab ya jumhur lah sepakat terkait batalnya gitu. Nah, itu lebih dekat ke situ mungkin. Soalnya kan masukin benda yang sampai ke apa? Sampai ke dalam organ tubuh bagian dalam. Ya kalau huknah itu karena pernah ya berhubungan dengan ini kan, berhubungan dengan vaksin, banyak yang nanya. Ada referensi dari ya salah satunya Yusuf Al-Qaradawi gitu kan, karena memang yang ini Itu itu salah satu yang mutlakon secara mutlak, baik itu suntiknya di apa, di otot ataupun di di urat nadi. Tapi sebagian ulama ada yang memisahkan, ada yang nggak boleh ada yang nggak boleh sama sekali, ada yang membolehkan di otot tapi di urat nadi tidak boleh, karena kalau disuntik di urat nadi maka obatnya itu akan menyebar ke seluruh badan. Iya betul. Jadi beliau itu membedakan antara suntik biasa dengan ya maksudnya suntik obat dengan suntik yang berkaitan dengan seperti infus. Jadi kalau secara ininya apabila yang masuknya itu tidak mengandung unsur-unsur kalsium, nutrisi yang ya kalau kalsium nutrisi itu kan menguatkan badan katanya. Serupa dengan makanan seperti infus membatalkan. Tetapi kalau untuk permasalahan itu pendapat beliau salah satunya tidak membatalkan salah satunya. Maka ini memang sih di MUI ini fatwanya memang dikaji dan jadi ini juga dilema juga sebenarnya gitu kan. Salah satu contohnya itu kayak Buya Yahya gitu kan, saya lihat itu cukup dilema ya. Memang secara fikih yang kita pelajari, fikih Syafi'i secara ini banyaknya membatalkan, jumhur ulama membatalkan huknah itu dari zaman dulu. Tetapi ini berhubung dengan kepentingan herd immunity dan sebagainya. Ya MUI fatwanya ya seperti itu. Ala kulihal memang ini terjadi seperti saya sekarang ditagih-tagih untuk divaksin di bulan Ramadan. Kadang jadi bingung. Oke. Gitu. Baik lanjut. Apa nggak bisa diubah ke malam atau gimana gitu Mas Reza aturannya? Kalau dirubah ke malam karena ini kan berkaitannya dengan institusi rumah sakit ya. Jadi yang bekerja ya yang nyuntiknya kan dokter atau perawatnya gitu dan terbatas waktu jadwal karena ini jadwal juga mungkin ada yang malam ini tergantung jadwal dari puskesmas atau dari rumah sakitnya. Ya memang kalau kita mau ikut prinsip kan kita harus, kalau kita kan mazhab Syafi'i itu kita kebanyakan ngambil yang ahwat pasti ya gitu. Boleh dicari setiapnya, kita pasti ngambil yang paling ihtiyat, yang paling hati-hati banget kita biar nggak batal tuh puasanya. Nikah aja kita di ini 3 kali sigot akadnya, ankah tuka zawaj tuka ankah tuka wa zawaj tuka, 3 kali sampai diulang. Kalau yang lain biasanya bahkan ada sebagian ulama yang pakai sigot lain selain nikah dan zawaj juga boleh. Tapi kita kebanyakan ambil yang ihtiyat supaya benar-benar sah. Cuma kan terkait masalah seperti ini sekarang, kalau memang udah nggak ada jalan keluar lagi selama kita taklid ulama yang membolehkan,
dan itu pas, itu maksudnya ada mereka punya dalilnya sendiri ya, kita taklid saja sama mereka. Kemudian nanti ya mereka yang tanggung jawab kan, mereka yang berfatwa, dan mereka ulama-ulama yang muktabar insya Allah pendapatnya. Ya. Insya Allah, Masya Allah. Ini sangat luas sekali ya bahasan kita pada bab apa namanya ya baru yang ke-6 ya, ini as-sadis limsafani saja. Baik. Oke. Langsung daji ke apa? 37 kita lanjut ke Syama'il. Ya, ada yang mau baca Syama'il? Silakan. Ustaz Reza mungkin berkenan membaca. Bab keberapa kemarin tuh? Bab ketiga, Ustaz Reza. Saya buka dulu PDF-nya nih biar. Bab ketiga. Ini ya soal Majaa fi sya'ar Rasul ya. Iya, betul. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bi ulumihi. Haddatsana Ali bin Hujrin qala akhbarana Ismail bin Ibrahim an Humaidin an Anas bin Malik qala kana sya'ru Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila nisfi udhunaihi. Haddatsana Hannad bin Syarri qala akhbarana Abdul Rahman bin Abi Zanad an Hisham bin Urwah an abihi an Aisyah qalat kuntu aghtasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahidin wa kana lahu sya'run fawqa jummati wa duna wafrah. Haddatsana Ahmad bin Mani'in qala haddatsana Abu Qatanin qala haddatsana Syu'bah an Abi Ishaq anil Bara' ibn Azib qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marbu'an ba'id ma bainal mankibaini wa kanat jummatuhu tadribu syahmata udhunaihi. Haddatsana Muhammad bin Bashar qala haddatsana Wahb bin Jarir bin Hazim qala haddatsani abi an Qatadah qala qultu Anas li Anasin kaifa kana sya'ru Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala lam yakun bil ja'di wala bis sabti kana yablughu sya'ruhu syahmata udhunaihi. Haddatsana Muhammad bin Yahya bin Abi Umar Al-Maki qala haddatsana Sufyan bin Uyainah an ibni Abi Najih an Mujahidin an Ummi Hani ibn binti Abi Thalib qalat qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Makkah qadmatan walahu arba'u ghadaira. Haddatsana Suwaid bin Nasr qala haddatsana Abdullah bin Mubarak an Ma'mar an Thabit al-Banani an Anasin anna sya'ra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ila ansafi udhunaihi. Lanjut. Sampai akhir babnya, Ustaz Reza. Langsung akhir ya. Ya. Haddatsana Suwaid bin Nasr qala haddatsana Abdullah bin al-Mubarak an Yunus bin Yazid an Zuhairi qala haddatsana Ubaidullah bin Abdullah bin Utaibah an ibni Abbasin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusdilu sya'rahu wa kana al-musyrikuna yafriquna ru'usahum wa kana ahlul kitabi yusdiluna ru'usahum wa kana yuhibbu muwafaqata ahlil kitabi fima lam yu'mar fihi bi syai'in thumma faraqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'sahu. Haddatsana Muhammad bin Bashar qala haddatsana Abdul Rahman bin Mahdi an Ibrahim bin Nafi'in al-Maki an ibni Abi Najihin an Mujahidin
an ummi hani'in qalat ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dza safair arba'. Iya. Alhamdulillah. Syukran Ustaz Reza. Mana Habib Syauqi? Ya, ini mengenai dengan rambutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di hadis yang pertama ini, ya yang diriwayatkan dari Anas bin Malik di sini, bahwa kemudian rambut Rasulullah SAW ini sudah kemarin kalau nggak salah di awal sudah dijelaskan oleh Habib Syauqi ya, bahwa kemudian rambut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ila nisfi uzunai, lebih seringnya adalah sampai di pertengahan telinga gitu ya, panjangnya rambut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih seringnya eh, seperti itu gitu, yang biasanya kemudian ada pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gitu rambutnya. Nah ini sisanya kemudian ada yang di sini sampai menyentuh syahmatu uzunai gitu ya. Ada yang kemudian ya ini syahma uzunai, lalu kemudian mana lagi di sini? Ya ini lebih banyaknya di setengah telinganya ya rambut Rasul ini, yang seperti yang sudah pernah disampaikan oleh Bib Syauqi juga di awal gitu. Gitu ya Bib Syauqi terkait dengan rambut Rasulullah. Iya, Ji. Betul, Ji. Atau ada Ini justru ada yang menarik ya di hadis yang terakhir tadi. iya yang dhafair arba. Iya, ini dhafair arba itu gimana itu ngertiinnya? Nah itu baru mau saya tanyakan ke Habib. Dhafair arba itu apakah maksudnya kunciran apa Ustadz Hariri, ini yang hadir pesertanya dari mana aja? Ini banyak Ustaz, ada dari Sudan, dari Tapi Yaman, Timur Tengah semua ya? Timur Tengah semua Ustaz. Sebetulnya ini kan kalau ini Ustadz Reza. Jari ini ya Ustadz Reza, ini kita kalau balik ke syarahnya Ibnu Hajar di kitab Asyraful Wasail, Ibnu Hajar Al-Haytami ngartiinnya itu memang kan terkait kunciran itu kan, itu dalam hadis ini memang ada sesuatu yang mengisyaratkan bahwasannya laki-laki juga boleh rambutnya dikuncir, bukan hanya perempuan. Tetapi ibaratnya nanti boleh atau enggaknya, bagaimana yang biasa dilakukan di kota-kota atau di tempat-tempat tersebut. Jadi kembalinya ke adat setempat, apakah ini yang biasa dilakukan oleh perempuan atau laki-laki, seperti itu. Mungkin zaman dulu itu dibedakan, apakah kuncirnya seperti apa yang perempuan, yang seperti laki seperti apa, yang laki-laki seperti apa, yang perempuan seperti apa. Kalau di Indonesia gimana itu? Kan nyampur tuh di Indonesia, nyampur banget. Kalau saya juga belum tahu tuh, mungkin ada kunciran-kunciran yang khusus buat orang laki-laki, mungkin ada yang bagaimana itu ya. Saya juga belum bedanya sih. Kalau perempuan biasanya kuncirnya itu kuncir kepang gitu kan. Kuncirnya kuncir kepang gitu kan, atau kemudian misalnya yang khas disanggul gitu. Kalau laki-laki biasanya mungkin lebih ke hanya untuk menghalangi aja rambut itu, merapikan aja gitu biasanya kuncirannya. Tapi asal kata dari dofair itu, dufrun tuh ikatan apa kunciran? Ikatan, kunciran. Ya semacam itu. Satu suku kata dia. Sama ya. Iya. Karena mungkin kayak dikunci ya gitu. Tapi bener sih, setuju juga kayak sama Habib, memang tergantung urf ya. Kayak contohnya
hadis yang mana ya tadi tuh ya? Oh ini nih, anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena yusdilu sya'rohu, bahwasanya Nabi itu yusdilu, ya nggak nyisir gitu ya, sya'rohu tidak menyisir rambutnya, ya, dibiarkan aja. Wa kana musyrikuna yafriquna ru'usahum, dan sedangkan orang-orang musyrik itu yafriquna ru'usahum, mereka menyisir rambut mereka. Wa kana ahlul kitabi yusdiluna ru'usahum, sedangkan orang-orang ahli kitab itu membiarkan rambut-rambut mereka. Wa kana yuhibbu muwafaqata ahlil kitabi fima lam yu'mar fihi bisyai'in. Waktu dulu ketika Nabi masih di Mekah, Nabi itu sering menyerupakan dirinya dengan adat-adat ahlu kitab, orang Yahudi, orang Nasrani, dan dan menjauhi dari adat-adat orang musyrik, termasuk dalam hal menyisir rambut. Tsumma faraqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'sahu, tetapi ketika beliau sudah di Madinah, ya, musuhnya bukan lagi orang musyrik, tapi sekarang musuhnya ini orang ahli kitab itu sendiri. Akhirnya Rasul apa faroko ra'sahu gitu. Ini memang ini tergantung adat di sini. Ya gimana? Kalau kalau pakai bahasa ininya mengambil posisi ya, Jarire ya. Iya, betul. Memposisikan diri di saat itu seperti ini bagaimana, saat seperti ini bagaimana. Iya, sama kayak contohnya kenapa Rasulullah menyunahkan puasa 9 Asyura ya karena yukhalifu al-Yahud gitu. Untuk membedakan lah dengan Yahudi yang berpuasa juga di tanggal 10 Asyura. Jadi memang ya kembali lagi tadi Rasulullah kadang melakukan sesuatu itu dengan alasan juga untuk tentunya menunjukkan keberpihakan Rasulullah itu kemana sih gitu. Ketika kemudian ketika kemudian di Mekah Rasulullah nggak punya masalah gitu dengan ahlul kitab, justru orang-orang kafir Quraisy, orang-orang musyrik yang mereka kemudian menjadi masalah di dalam Islam itu sendiri gitu. Tapi kemudian ketika Rasulullah pindah ke Madinah, musuh Rasulullah dan umat Muslim adalah orang-orang Yahudi itu sendiri, maka kemudian Rasulullah beralih dan membedakan diri dari orang Yahudi yang padahal dulunya Rasulullah biasanya menyamakan diri dengan para ahlul kitab. Ini juga sebenarnya untuk menarik ya, strategi dakwah lah. Ini strategi dakwah ketika kemudian Rasulullah menyamakan diri dengan menyerupakan penampilan dengan orang-orang ahlul kitab ketika di Mekah, maka di situ kemudian bisa ada dukungan lah dari orang-orang ahlul kitab untuk mendukung dakwahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gitu. Sedangkan di Madinah ya Rasulullah ingin menunjukkan superioritas Islam di atas orang-orang Yahudi yang saat itu sering sekali gitu ya menggonggong kepada umat Muslim yang ada di Madinah. Jadi ya seperti itu ya, samalah kayak kita kemudian pergi ke Barat, maka penampilan kita ya mungkin pakai jas, pakai kemeja, pakai dasi gitu. Tapi kalau kita ke Yaman kan pakai gamis, pakai sarung dan lain sebagainya gitu ya, untuk menunjukkan di mana sih kita berpihaknya dan lain sebagainya gitu. Tentu juga untuk mendukung dakwahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ada lagi mungkin Ustaz Reza atau yang lain di bab Syama'il ini, bab 3 tentang rambut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya mungkin kalau untuk batasannya ini pendapat anak pribadi gitu ya, di wallahu a'lam. Ini menurut Ana untuk urusan seperti kayak rambut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tentang ada beberapa segi atau aspek kehidupannya yang memang sebenarnya kita itu memang sunnah Rasul, tapi tidak bisa kita plek 100% ingin nekat mempraktikannya, menirunya, itu kadang-kadang memang menjadi
bertentangan dengan kehidupan masyarakat ya. Contohnya kayak rambutnya Rasul itu agak panjang, bahkan di dalam hadis terakhir tadi sampai bisa diikat kan. Ya, kalau para anak-anak sekolah sekarang ya menjadikan ini dalil bahwa rambut mereka bebas tidak dicukur, itu kan menjadi berbahaya gitu kan. Terus nanti apalagi nanti di bab selanjutnya ada bagaimana Rasul itu mengecat rambutnya dengan hina gitu kan, dengan warna merah atau warna kuning. Ya kalau anak-anak sekolah sekarang pakai warna merah dengan kuning, ini pesantren-pesantren aja kan udah nggak bisa gitu kan Iya, kan nanti mempraktikkan jadi itu. lucu kalau misalnya rambut Rasul katanya setengah apa namanya nisfu udunai gitu kan. Nanti ngebedain poluan sama polisi susah kan, karena rambutnya sama segitu semua kan. Ini memang ini sunah-sunah yang memang menurut Ana itu tidak bisa plek langsung apa ya dipraktekkan secara ya kalau disebut sembrono enggak juga sih. Ya memang kalaupun sekali-kali mungkin boleh gitu ya. Sekali-kali. Tetapi kalau ingin menjadi sebuah kebiasaan di tengah masyarakat yang tidak bisa menerimanya, ya itu akan menjadi pertentangan sendiri. Ya, kayak di pesantren kan rambut panjang sedikit, botak, apalagi yang anak-anak gontor gitu kan, yang boarding school itu kan botak. Ya, apalagi kalau sampai nekat merah kuning, wah udah beda lagi urusannya. Tapi sebenarnya mohon izin ya Satriza ya, kalau kita bahas masalah sunnah ini kan udah pakem ya misalkan kalau kita ambil dari Warakat aja di usul Fu'alu Toha Sahibus Syariah Jami'uha Mardiyatun Badi'ah wa kulluha tusamma gurbah, ya ada kalimat di bait apa di bait Warakat itu. Semuanya itu fi'il Rasul bisa mendapatkan, kita kalau kita mengerjakannya kita mendapatkan pahala. Ya termasuk juga kalau kita berhenna atau mengecat rambut dengan niat mengikuti Nabi atau rambut panjang. Tapi hal-hal seperti ini kan tidak bisa nanti kemudian dibenturkan misalkan kepada regulasi-regulasi seperti kalau anak-anak pondok pesantren dan lain-lain, karena itu kan beda lagi itu. Karena mereka di mansibnya ulil amr, berarti kan taat kepada mereka itu wajib. Seperti itu. Jadi yang sunnah itu tidak bisa dibenturkan dengan yang wajib gitu. Mungkin seperti itu. Tapi kalau ini jadi sebenarnya jadi tanda tanya besar sih. Kenapa bisa hal-hal yang disunahin Nabi malah kebelakangan sambil berjalannya zaman, malah itu sebagian jadi siar-siarnya kadang-kadang boleh dikatakan orang yang agak kurang benar gitu dalam pandangan masyarakat ya. Seperti orang rambut gondrong di henna itu biasanya kerjaannya begini begitu dan lain sebagainya gitu kan. Jadi itu sebenarnya jadi ini sendiri, jadi jadi pertanyaan. Dan kalau menurut pandangan Anda pribadi dan dengan asas kita misalkan menempatkan diri di dalam medan dakwah, sebetulnya kalau kita bisa menjadikan lahan dakwah kita itu menyentuh orang-orang yang seperti itu dan membenarkan perilaku mereka atau membimbing mereka ke jalan yang sesuai proporsinya dengan syariat, mungkin bisa jadi dalam pandangan masyarakat hal seperti itu juga berubah gitu pandangannya. Ketika ada orang yang bergaya seperti itu berubah pandangannya karena mereka tidak lagi melakukan hal-hal yang buruk, mungkin seperti itu ya Mas Reza. Lebih ke ini aja sih, lebih ke Pembiasaan sunnah lah ya. Pembiasaan pengenalan. Benar. Iya. Oke, insya Allah nanti mungkin kita perlu buat diskusi yang lebih panjang dan luas terkait dengan ini karena jengkolnya masalah sunnah. Sekarang kita masuk ke yang terakhir ke Riyadhus Shalihin. Mungkin ini ada Ustadz Habib. Oh, saya chat langsung kabur Ustadz Habib ya. Ya, ini juga kayaknya ada Ustadz. Siapa nih nama ininya Zen ini? Siapa ya? Ustadz Ali mungkin. Ustadz Ali, Ustadz. Nah, aduh Ustadz Ali ini. Oke,
Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abil Abbas Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwi an rabbih tabaraka wa ta'ala qala inna Allah katabal hasanati was sayyi'at summa bayyana dhalik faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabaha Allahu indahu hasanatan kamilatan wa in hamma biha fa'amilaha katabaha Allahu 'ashra hasanatin ila 700 di'fin ila ad'afin kasiratin wa in hamma bisayyi'atin falam ya'malha katabaha Allahu indahu hasanatin kamilatan wa in hamma biha fa'amilaha katabaha Allahu sayyi'atan wahidatan muttafaq alaih. Wa an Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul intalaqa salasatu nafarin mimman kana qablakum hatta awahumul mabitu ila gharin fadakhaluhu فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار فقالوا إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله تعالى بصالح أعمالكم قال رجل منهم اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا فنأى بي طلب الشجر يوما فلم أرح عليهما حتى نام فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين وكرهت أن أغبق قبلهما أهلا أو مالا فلبست والقده على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر والصبية يتضاغون عند قدمي فاستيقظا فشرب غبوقهما اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة فانفرجت شيئا لا يستطيعون الخروج وقال الآخر اللهم كانت لي ابنة عمي كانت أحب الناس إلي وفي رواية كنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء فأردتها على نفسها فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين فجاءتني فأعطيتها 20 و100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها ففعلت حتى إذا قدرت عليها وفي رواية فلما فعلت بين رجليها قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي وتركت الذهب الذي أعطيتها اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها وقال الثالث اللهم استأجرت أجراء وأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ترك الذي له وذهب وثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال فجاءني بعد حين فقال يا عبد الله أدي إلي أجري فقلت كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق فقال يا عبد الله لا تستهزئ به فقلت لا أستهزئ بك فأخذه كله فاستقاه فلم يترك منه شيئا اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه وانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون متفق عليه. Bib, ada yang mau dijelaskan terkait dengan dua hadis ini, Bib? Yang pertama kan terkait hadis dari Abil Abbas Abdullah bin Abbas itu terkait orang yang niat
apabila orang sudah niat hamma bihasanatin, berarti baru pengen doang, baru pengen berbuat baik, tapi dia belum melakukannya. Kata Allah indahu hasanah kamilah, Allah udah catat tuh satu hasanah. Kalau dia niat baik, dikerjain sama dia, Allah catat 10 pahala ila sab'ami adifin, sampai 700 pahalanya. Tetapi di sini yang harus kita bedain, misalkan orang udah niat baik tapi belum dikerjain, dia udah dapat pahala baiknya. Tapi kalau orang niat buruk belum dikerjain, dia nggak dapat pahala buruk, nggak dapat dosa. Dan apabila dia niat buruk, tetapi dia nggak kerjain tuh niatnya dia, Allah tulis buat dia 1 pahala baik, hasanah kamilah. Kalau dia niat buruk terus dikerjain, Allah catat 1 keburukan. Jadi bedanya kita niat baik, kemudian kita kerjain, sama kita niat buruk, kemudian kita tetap kerjain, itu beda catatan pahala dan dosanya. Kemudian hadis yang nomor 2 ini terkait ada 3 orang yang mereka itu terjebak, istilahnya jalan keluar dari gunung itu, mereka ketika ada di gunung jalan keluarnya terjebak sama batu yang besar. Maka mereka satu persatu bertawasul dengan amalan baik yang mereka lakukan. Ini hadis riwayat di Bukhari dan Muslim. Salah satunya mereka itu ada yang menyiapkan minuman untuk orang tuanya ketika malam. Jadi orang Arab kalau ada bahasa ghobako itu. Ghobako itu istilahnya minuman yang diminum orang ketika sudah malam, entah itu bersifatnya susu kah atau apakah dan sebagainya. Orang ini membawakan minuman untuk orang tuanya ketika malam. Istilahnya membawakan makan malam untuk orang tuanya, tapi orang tuanya udah keduluan tidur. Ya kan? Dia nggak mau ketika dia udah bawain makanan, dia bangunin orang tuanya yang lagi enak tidur. Maka ditungguin tuh orang tuanya, dipegang tuh tempatnya, kadahnya dipegang sama dia, tempat makanan tersebut atau minuman tersebut. Dia tungguin sampai orang tuanya bangun. Dia tawasul sama Allah, kalau memang yang saya lakukan ini ibtigha'a wajhik, cuma karena ridhomu ya Allah, fafarrij anna ma nahnu fi. Ini bukain nih batu yang halangin kita sekarang, tolong dibukain. Maka itu batu bergeser, infarajat syai'an, bergeser dikit, tapi dia tetap nggak bisa keluar. Karena ini ada 3 orang. Orang yang kedua, ini 1 udah berhasil nih, pakai amalan baiknya dia berdoa. Yang kedua juga seperti itu, ya kan? Dia punya sepupu. Itu sepupu sangat dicintai sama dia. Maka dia ingin melamar perempuan tersebut, sepupunya tersebut yang sangat dicintai sama dia tersebut. Kemudian perempuan tersebut nggak mau. Sampai pada suatu hari dia datang kepada saya. Maka saya berikan 120 dinar supaya dia biar mau sama saya. Ala antukhalli baini wa baina nafsiha. Fafa'alat. Dia mau ketika saya kasih duit 120 dinar. Hatta idza qadartu 'alaiha. Ini maksudnya kepengen membiarkan saya sama dia ini, membiarkan melakukan sesuatu yang buruk atau yang diharamkan. Sampai ketika saya udah kasih duit dan dia mau, istilahnya saya bisa ngapain apa aja sama dia. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat yang lain, falamma qa'adtu baina rijlaiha, ketika saya duduk di antara rijlaiha, qalat ittaqillah, dia berkata, ini perempuan, bertakwalah kamu sama Allah. Wala tafuddal khatama illa bihaqqi.
istilahnya apa ya, la tafuddul khatama illa bihaqqi. Bahasanya Nabi itu begitu bagus, tapi kalau kita terjemahin mungkin agak sedikit vulgar ya di sini. Intinya sesuatu tersebut tidak boleh diambil kecuali selain haknya, kecuali melalui jalur yang benar. Fansaraftu anha, maka aku pergi darinya. Wahia ahabbun nas ilaiha. Jadi dia ketika udah kasih uang ke perempuan yang sangat dicintainya dan dia mau, dari dulu dia pengen nih perempuan gak mau, ketika dikasih uang dia mau, ketika udah di depan mata istilahnya, kemudian dia bilang ittaqillah, takut sama Allah, jangan lakuin hal yang gak benar, dia pergi, dia bertawasal dengan amalannya tersebut. Kalau memang kata dia, saya melakukan hal itu karena mau ridhomu ya Allah, ittiqa ali wajhik, fafruj anna ma nahnu fi, bebasin ini kita dari apa batu ini supaya dibukakan jalannya. Fanfarajat as-sakhra, ini batu bergeser lagi, tapi ini orang masih belum bisa ada yang keluar dari tempat itu. Ada orang ketiga, dia nyewa para pembantu, udah dikasih semua apa hadiahnya atau upahnya, tapi ada satu orang nggak ngambil upah tersebut, maka upahnya dipegang sama dia, kemudian diinvestasikan upahnya tersebut. Dari upahnya tersebut lahir keuntungan yang sangat banyak. Kemudian orang itu kembali lagi kepada si orang yang menyewa ini setelah dia menginvestasikan uang hasil upahnya dia tadi, upahnya orang tersebut. Dia balik lagi, orangnya minta upah. Kata orang tersebut, mana upahnya? Ketika dia ditanya, yaitu ambil saja. Kata dia, addi ilayya ajri, bayarkan upahku. Faqultu kullu ma tara min ajrik. Dia bilang semua nih yang kamu lihat ini upahmu semuanya, karena dari satu kemudian diinvestasikan berkembang jadi sekian banyak. Kemudian dia bilang ini semua yang kamu lihat nih upahmu semuanya. Minal ibili, dari onta, wal bagar, wal ghanam, kambing, sapi, warraqiq, budak. Faqala ya Abdullah la tahzabi, kata dia. Jangan mengejekku, kata. Faqultu la astahzi'u bika, saya enggak ejek kamu. Fa akhadhahu kullu, dia ambil semua upahnya. Fastaqahu, diambil, digiring semuanya. Falam yatruk minhu syai'a, enggak disisain sesuatu apapun buat saya. Allahumma, ya Allah, in kuntu fa'altu dzalik ibtigha'an liwajhi, kalau saya melakukan hal itu karena mau ridhomu, fafruj anna ma nahnu fi, bebasin kita dari batu ini, biarkan kita keluar supaya kita bisa keluar. Fakharuj yamshun, batunya bergeser lagi, kemudian mereka bisa lewat, itu 3 orang. Mungkin kalau kita lihat pesannya di sini ya, ketika kita mengamalkan sesuatu, mungkin kita harus benar-benar ikhlas agar amalan itu bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dipandang sebagai amalan yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Mungkin seperti itu ya Mas Aridi. Nah, dari saya mungkin ada pandangan yang lain. Nah, ini kalau terkait ini sih insya Allah nggak ada masalah nih Bib ya. Maksudnya bertawasul dengan amal soleh ini sudah jelas hadisnya muttafaq alaih, sahih gitu. Nah, bagaimana dengan kemudian, ini kan banyak yang nanya, kadang suka bertanya nih, gitu kan, bertawasul dengan ruh orang yang soleh. Artinya orang soleh yang sudah meninggal, para aulia, para anbiya gitu, kemudian kita tawasul, itu bagaimana itu Bib? Supaya jadi pencerahan buat kita. Sebenarnya ini sih ya, orang yang bertawasul dengan aulia, sholihin dan lain sebagainya, itu kan sebenarnya kadang orang yang salah paham itu bilangnya kita minta doa sama beliau, padahal enggak.
Ini makanya ada suatu ayat apa? Allahumma shalli ala Muhammad. Wabtagu ilaihil wasilah kalau nggak salah tuh. Ya. Iya. Kita yang mungkin merasakan bahwasannya kita ini sangat kurang sekali dan sangat jauh sekali dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi kita bertawasul melalui orang-orang tersebut yang mereka kedudukannya kita yakini tinggi di sisi Allah karena amalan baik yang kita lihat, karena manfaatnya kepada masyarakat yang kita lihat, karena ibadahnya kepada Allah yang kita lihat dengan sungguh-sungguh, maka kita bertawasul melalui mereka, kita ikuti jalannya mereka, kita pelajari ilmu-ilmunya mereka agar kita juga sampai kepada Allah. Kita berdoa melalui jalur mereka berarti bukan meminta kepada mereka, tapi kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang seperti mereka lakukan dan mendekatkan diri juga kepada mereka. Mungkin kalau kita lihat atau kita ulas ayat yang lain, ada di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "May yuti'ir rasul faqad ata Allah." Ya kan? Jadi taatullah itu disandarkan atau dibarengi dengan taatun Nabi. Itu tandanya apa? Kita boleh bertawasul kepada Nabi. Dan apabila kita mengikuti Nabi, maka kita taat kepada Nabi, maka kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Nabi ini adalah makhluk, adalah manusia. Ya kan? Jadi dari pandangan-pandangan seperti itu ya mungkin, tapi juga mesti dibedakan ya antara kita meminta kita bertawasul atau berdoa dengan kita ada juga sebagian orang yang melakukan praktek-praktek yang dilarang, itu juga ada. Jadi harus benar-benar dibedakan mana yang boleh, mana yang nggak boleh. Seperti itu biar kita nggak offset juga, itu biar nggak offset juga. Soalnya kadang-kadang ada orang yang berlebihan dalam hal tersebut. Saya pernah dulu ke daerah Purwokerto ketika ziarah Syekh Dumangkumi, itu saya lihat orang-orang benar-benar ada sebagian orang-orang yang duduk cuma bawa dupa dan nunggu apa segala macam sesajen dan sebagainya. Orang yang seperti ini kan kita tidak tahu itu apa maksudnya dan lain sebagainya. Tapi kalau memang dimaksudkan untuk meminta kepada orang selain Allah ya tidak boleh. Itu ada batasan-batasannya kita bertawasul kan, ada tuntunannya, ada hadis-hadisnya, ada amalan para salafnya dan lain sebagainya gitu. Mungkin seperti itu aja Jari. Iya. Memang kalau pembahasan lebih panjang sih. Setidaknya karena jadi karena banyak orang kan salah juga masalah berwasilah gitu ya, masalah berwasilah. Jadi kadang banyak orang ini membahasakan berwasilah itu seakan-akan ya kita mintanya sama yang kita jadikan wasilah gitu ya. Padahal kemudian ya kayak begini gitu, misalnya wasilahnya adalah kita pernah melakukan amal soleh gitu, ya Allah tolong kami karena kami pernah melakukan amal soleh ini gitu. Atau misalnya ya Allah saya ini muridnya misalnya Habib Syauqi ya Allah, kemudian dengan istiqomahan kami gitu belajar sama beliau karena kami ingin menapaki jalan syariatmu, bantu kami, misalnya seperti itu kan artinya tidak bermasalah gitu ya. Tapi kadang banyak gitu ya praktek-praktek yang kemudian disalahartikan gitu oleh masyarakat kita terkait dengan masul ini gitu. Mungkin terakhir Bib, ini yang tadi yang hadis yang sebelumnya ini kemarin itu Habib Umar nih, orangnya nggak datang. Habib Umar tuh nanya apakah kalau di bulan Ramadan itu pahala dilipat gandakan, dosa juga dilipat gandakan gitu kan. Nah, kalau di surat Al-An'am ya kalau nggak salah, di surat Al-An'am itu kan ya pahala itu dilipat gandakan
asyara amsalihah, tapi sedangkan kemudian kalau dosa itu ya sudah dihitungnya ya, keburukan aja gitu, tidak dilipat gandakan gitu. Itu gimana, Bib? Menurut ente? Karena kalau Anda baca di dalam syarahnya Riyadus Shalihin, Imam Siddiqi ya kalau nggak salah Imam Siddiqi, ya memang tidak dilipat gandakan, tapi apa namanya, kualitas azabnya yang nanti akan ditambah gitu sama Allah ketika kemudian kita melakukan sebuah perbuatan dosa di tempat atau waktu tertentu yang memang diagungkan gitu, misalnya Ramadan atau kemudian di tanah suci gitu. Gimana, Bib? Mungkin bisa Iya sedikit. betul, Ji. Seperti itu, Ji. Apa kalau Anda sendiri belum pernah nemu ibaratnya Imam Subki yang seperti itu atau di syarah-syarah Riyadhus Shalihin Anda belum buka. Tapi memang kalau kita lihat dari teks-teks hadis yang ada, belum pernah kita ada lihat dosa yang dilipat gandakan seperti itu. Tapi mungkin memang melakukan dosa di mawatinul hurma atau di tempat-tempat yang mulia, waktu-waktu yang mulia itu bisa mengundang bala dan adab yang ini ya mungkin ya lebih pedih mungkin ya. Ya. Ini itu cocok dengan tadi syarah yang antum sebutkan itu, Ji. Mungkin seperti itu, Ji. Tapi kalau ini aja barusan yang kita lewat al hasanah bi asyri amsalihah, tapi kalau sayyi'ah wahidah. Iya. Kebaikan 10 kebaikan, kalau kejelekan ya cuma 1 kejelekan. Sudah dilipat gandakan. Oke, Bib. Sepertinya di Yaman sudah masuk waktu sholat maghrib. Tadi sudah berbuka antum dengan sholat maghrib. Jazakumullah khair. Bib Chauki, Ustaz Reza, Ustaz-Ustazah yang lain. Mudah-mudahan besok bisa lebih interaktif seperti tadi ya. Senang gitu kita yang namanya rohah itu memang kita pengennya lebih banyak diskusi dan mencari sudut-sudut pandang lain lah dari apa yang teman-teman miliki gitu. Yang ini juga yang akhwat juga jangan malu, silakan kalau misalnya ini tulis aja di kolom chat kira-kira ada pandangan lain seperti apa, nanti bisa ditulis di kolom chat supaya bisa kita bahas dan bedah di sini bersama-sama. Karena ini majelis ilmu bebas, kita silakan sampaikan apapun di sini selama kemudian itu adalah hal-hal yang tidak melanggar dari syariat ya tentunya. Tapi kalaupun misalnya ada pendapat yang kita belum tahu, teman-teman tahu, ya sudah sampaikan gitu, insya Allah nanti jadi apa tambahan sakofah lah buat kita. Mungkin itu kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah kita jumpa lagi besok di jam yang sama. Nanti untuk yang tertinggal insyaallah rekamannya seperti biasa, nah kirimkan linknya di grup. Ya Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakallahu khair.